Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fasawwahu fa'adalah fi ayyi suratin ma syaa rakabah wa an'ama 'alaihi bi ni'amin sabighah walau syaa mana'ah wa syaqqa lahu sam'ah wa basharahu wa ja'alahu lisanan fa'antaqah wa khalaqa lahu aqlan wa kallafah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-'aliyyil 'azim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ma yalfidu min qawli ladayhi raqibun 'atid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada diri sendiri, kemudian seluruh jamaah Masjid Baitul Istiqomah, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita diajarkan untuk beribadah. Karena dengan takwa kita diajarkan untuk mencintai daripada baginda yang telah memberikan pertolongan nanti di syafaat kelak, yaitu beliau baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jemaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada nikmat-nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Pemilik kita dan pemilik kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menganugerahkan kepada kita. Allah taala telah memerintahkan kepada kita agar mensyukuri seluruh nikmat-nikmatnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara tidak menggunakan nikmat itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat Allah dalam berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta adalah nikmat dari Allah taala. Janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan Allah. Badan adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Tangan adalah nikmat dari Allah, maka jangan digunakan dalam perkara yang tidak disukai Allah. Kemudian kaki termasuk nikmat yang telah memberikan kita semua bisa berjalan menuju Masjid Baitul Istiqomah ini dalam rangka untuk mencari suatu keridhaan Allah, untuk melakukan suatu ibadah, yaitu salat Jumat. Mata adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang Allah. Kemudian telinga mendengar ucapan lafaz Allah dengan ucapan azan yang sudah kita dengarkan tadi adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan umur yang semoga panjang, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah lidah. Lidah adalah nikmat dari Allah yang sangat besar, maka janganlah digunakan untuk mengucapkan perkataan yang Allah tidak sukai. Dalam kata lain adalah yang Allah haramkan. Jemaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lidah adalah salah satu nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dan memberikan seluruh anugerah yang besar kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya yang disebutkan dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepada manusia dua buah mata, wa lisana wa syafatain, lidah dan dua bibir. Ma'asyiral muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah adalah menjauhkan lidah kita dari menyampaikan dan menyebarkan berita yang tidak benar.
atau sering disebut dengan istilah hoax. Kemudian daripada pemerintah dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia menciptakan suatu program yang namanya adalah Kamtibmas. Itu dalam rangka untuk menertibkan seluruh kepemerintahan, seluruh aturan setiap manusia yang ada dalam satu tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Di era medsos seperti saat ini, Menteri Politik Hukum dan Keamanan telah berpesan menginstruksikan bahwa pentingnya kita menjaga kehormatan orang lain, menjaga diri kita sendiri adalah dengan berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif, damai, dan tidak menyerang satu sama lain. Di era medsos seperti saat ini, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah, namun kita juga dituntut agar bagaimana menjaga jari jemari kita, karena apa yang kita tulis dengan tangan sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan melalui lisan atau lidah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal qalama ahadul lisan, sesungguhnya pena atau tulisan adalah salah satu dari dua lisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan sebuah pesan, kalau sekarang disebut sebuah berita, seseorang dengan mudahnya membagikan suatu informasi ataupun kabar tanpa melakukan cek dan recheck terlebih dahulu tentang kebenarannya. Dalam bahasa pesantren dikatakan adalah tabayyun. Bagaimana kita berusaha untuk mengecek suatu informasi yang ada dalam kitab ataupun buku-buku yang terkait di dalamnya tentang suatu hukum. Berita itu dengan cepat menyebar dari satu grup WA ke grup WA lainnya. Bahkan seringkali menyebar hingga ke berbagai media sosial yang kita punyai sendiri. Puluhan bahkan ribuan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Jika yang disebar adalah berita yang benar, tentu tidak jadi soal. Akan tetapi ketika berita yang disebar itu salah, maka cenderung ke arah fitnah yang akhirnya akan menimbulkan suatu dosa yang disebut adalah namimah, atau dalam kata lain adalah adu domba. Akibatnya apa? Bisa sangat fatal. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, informasi yang kita sampaikan jika ia adalah hoax, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa bohong, akan tetapi dosa yang masuk besar telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu namimah. Artinya adalah mengadu domba. Para ulama telah mendefinisikan, telah mengartikan apa yang disebut berbohong dengan makna menyampaikan perkataan yang berbeda dengan kenyataan. Padahal ia tahu bahwa perkataannya itu memang berbeda dengan kenyataan. Berbohong hukumnya bisa dosa kecil, dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Jika sebuah kebohongan tidak mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim, maka ia termasuk dosa kecil. Namun demikian, dosa kecil tidak boleh diremehkan, karena tingginya gedung yang mencakar langit adalah berasal dari batu kerikil yang sangat kecil. Imam Ahmad dan At-Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqarati dzunubi fa inna ma masalu muhaqqarati dzunub kama saliqamin nazalu batna wadina fajada bi'udin wa ja'a bi'udin hatta hamaluhu ma'an daju bihi jubzahum wa inna muhaqqarati dzunub mata yu'khadz biha sahibuhul tuhlik." Maknanya apa? Jauhilah dosa-dosa yang remeh, dosa kecil. Sungguh perumpamaan dosa yang sangat remeh adalah seperti cerita sekelompok orang yang turun dari singgah di sebuah lembah. Lalu kemudian orang mengumpulkan kayu bakar, satu orang lagi datang dengan kayu bakar, dan seterusnya hingga mereka mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk memasak sebuah bahan makanan ataupun bahan yang bisa dimakan. Sungguh dosa remeh itu jika pelakunya dikenai siksa karenanya, maka dosa-dosa itu akan membinasakannya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang mulia tadi menjelaskan kepada kita sekalian bahwa dosa-dosa kecil ini jika diteruskan dilakukan akan mengantarkan seseorang kepada dosa-dosa yang besar. Betapa banyak dosa kecil yang diremehkan oleh pelakunya, lalu ia pun terus melakukannya hingga menggiringnya kepada dosa yang sebesar dan kadang menyeretnya pada kekufuran. Oleh karenanya seorang ulama mengatakan dalam dawuhnya, dalam pesannya, dalam sebuah ceramahnya, al-ma'asi baritul kufri kama annal muhamma baritul maut. Yang artinya apa? Perbuatan maksiat mengantarkan kepada kekufuran, sebagaimana demam mengantarkan kepada sebuah kematian. Sedangkan jika sebuah kebohongan mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim, maka hal ini termasuk dosa besar. Dan jika dalam kebohongan tersebut terdapat unsur yang menghalalkan perkara yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama dan kalangan awam serta terpelajar mengetahui keharamannya, dan hal itu tidak samar baginya, seperti keharaman meminum sebuah khamr, mencuri, menghibah, dan lain sebagainya. Kalangan awam terpelajar mengetahui kehalalannya, seperti jual beli yang sesuai syariat Allah, nikah sesuai syariat Allah, segala ibadah asalkan sesuai syariat Allah, maka kebohongan tersebut adalah tidak bisa diragukan lagi. Kemudian dosa yang besar itu seperti bentuknya namimah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa namimah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbohong adalah haram, baik dilakukan dengan tujuan bercanda, tertawa ataupun sungguh-sungguh, dengan niat ataupun tidak dengan niat, baik dilakukan dengan niat membuat orang tertawa ataupun tidak. Baginda Nabi menegaskan, wailul lilladzi yuhaddisul qawma summa yakdzibu liyudhhikakum wailul lahu wa wailul lah. Dalam hadisnya beliau berkata, sungguh celaka orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian ia berbohong untuk membuat mereka tertawa. Sungguh celaka dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan namimah yang diartikan sebagai adu domba, menyampaikan perkataan seorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya, baik dalam sistem pemerintahan pusat, baik dalam lingkungan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan keamanan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat, yang artinya pelaku namimah tidak akan bisa masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini semoga membawa kemanfaat untuk kita semua. Kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan, dan kemampuan oleh Allah untuk menjaga lisan kita, untuk bersama-sama menyebarkan pesan perdamaian, menyebarkan cinta kita kepada sesama, baik perbedaan maupun persatuan, itu adalah cita-cita kita bersama. Jangan sampai lisan kita menjadi sumber hoaks, penyebar fitnah, serta adu domba, penyulut pertikaian dan pemecah belah persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era yang penuh fitnah ini, memperbanyak diam adalah sikap yang bijak yang dapat kita lakukan. Kita tahan lisan dan jari cemara kita agar tidak banyak keliru dan banyak berkomentar hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sejahtera, dan ikut bersama-sama menjaga ketertiban masyarakat, menjaga persatuan apa yang ada di Indonesia ini. Marilah kita amalkan hadis Rasulullah SAW bersabda, man somatun najah, barang siapa diam maka ia akan selamat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah ahad
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم صل صلاة تجعلنا بها من أهل العلم وظاهرا وباطنا وتحشرنا بها من عبادك الصالحين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء عند نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء بعد نزوله من السماء اللهم اجعل من أهل القبور من أهل الجنة من أهل الشفاعة من أهل الخير من أهل الجماعة من أهل الصدقة ولا تزد من السر والظلم والطغيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر الله يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وزدكم ولذكر الله أكبر